Operational amplifier. Simbol operational amplifier digambarkan seperti sebuah segitiga, di mana terdapat pin input negatif yang diberi nama inverting input, kemudian input positif yang diberi nama non-inverting input, kemudian outputnya, dan dua power supply positif dan power supply negatif. Adapun secara umum, operational amplifier ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Set inputnya didesain sangat besar sekali, sedangkan set outputnya didesain sangat kecil sekali. Kemudian impedansi, kenapa impedansi inputnya tadi didesain sangat besar sekali, sedangkan outputnya didesain sangat kecil sekali? Maksudnya adalah apabila sebuah op-amp saya gambarkan sebagai black box ini mempunyai Z input yang sangat besar sekali, Z inputnya sangat besar sekali, apabila dia dipakai untuk membebani sesuatu yang impedansinya jauh lebih kecil dari dia, ini misalkan R saya beri nama ini ZI, ini misalkan saya beri nama RS, maka apabila RS jauh lebih kecil daripada Zin, maka karena di paralel RS paralel dengan Zin, maka hasilnya akan mendekati RS. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Zin yang sangat besar tadi apabila dipakai membebani suatu rangkaian, maka rangkaian itu seolah-olah merasa tidak terbebani. Begitu pula dengan Z outputnya. Kalau dibebani dengan suatu beban RL, maka apabila Z outnya jauh lebih kecil daripada RL, maka impedansi totalnya mendekati Z out. Ini alasan kenapa operational amplifier itu didesain impedansi inputnya sangat besar sekali dan impedansi outputnya sangat kecil sekali. Sedangkan di sini operational amplifier secara teori mempunyai dua power supply positif dan negatif. Hal ini berpengaruh terhadap tegangan outputnya atau V output, di mana secara teori V outputnya mempunyai nilai maksimal positif power supply dikurangi 2 dan negatif power supply ditambah 2. Tegangan ini diberi nama tegangan saturasi. Adapun respon op-amp terhadap fungsi frekuensi, semakin tinggi frekuensinya, maka gain amplifier atau gain tegangan outputnya akan semakin turun. Jadi akan semakin turun. Jadi semakin tinggi frekuensi, gainnya akan semakin turun. Nah, mengenai frekuensi mulai turun dan sebagainya tergantung kepada tipe dari operational amplifier itu sendiri. Disimbolkan seperti ini, ya, sebuah segitiga dengan 2 input dan 1 output. Kemudian secara skematik kita pakai contohnya untuk op-amp yang 741, pin nomor 1 diberi nama input offset, pin nomor 2 inverting input, pin nomor 3 non-inverting input, pin nomor 4 min VCC, sedangkan pin nomor 5 input offset, 6 output, 7 plus VCC, 8 no connection. Nah, fungsi nomor 1 dan nomor 5 adalah digunakan untuk offset apabila, jadi maksudnya offset adalah ditambahi dari ini. Kalau saya jelaskan, pin nomor 1 khusus untuk 741
Kemudian pin nomor 5, ini ada sebuah komponen potensio atau variabel resistor, di mana di tengahnya dimasukkan ke tegangan ikut ke min V. Maksudnya adalah apabila V1 dan V2 dienolkan, dikamenkan, kemudian dienolkan, maka Vout-nya harus 0. Apabila tidak 0, maka si potensio ini diputar-putar sampai 0. Itu fungsi dari offset. Fungsi dari pin tambahan ya pin nomor 1 dan 5. Untuk op-amp yang lain bisa jadi posisi tengah dari potensio diletakkan di tegangan positif. Ataupun dari rangkaian pertama yang bisa kita jelaskan untuk amplifier adalah rangkaian penguat inverting. Rangkaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini nanti di dalam penurunan rumus kita sebenarnya tidak perlu menghafalkan. Konsepnya kita lihat dulu feedbacknya. Feedback itu dari output ke input. Ini feedbacknya. Komponen apapun dari output kembali input namanya feedback. Bisa komponen R, bisa komponen L, maupun bisa komponen kapasitor. Kalau feedbacknya negatif, maka op-amp otomatis berfungsi sebagai amplifier. Cara mengingatkannya, patokannya hanya satu. Ya. Apabila feedbacknya negatif, maksudnya dari output dia kembali ke pin negatif, maka op-amp ini berfungsi sebagai amplifier. Sedangkan apabila feedbacknya positif, maka dia berfungsi sebagai komparator. Dan apabila dia berfungsi dua-duanya, feedbacknya ada negatif maupun positif, maka dia tetap komparator. Jadi ingat-ingatnya cuma satu, feedbacknya negatif, amplifier. Karena feedbacknya negatif adalah amplifier, maka tegangan di negatif di V2 saya beri simbol X akan sama dengan tegangan di positif atau V1. Akan sama tegangannya. Kenapa? Karena impedansinya sangat besar tadi. Impedansinya sangat besar sehingga arus yang masuk ke impedansi tadi mendekati 0, maka tegangannya adalah 0. Tegangan di V1 0, tegangan di V2 0. Karena sama nilainya, maka dinamakan virtual ground. Bukan ground dalam arti sebenarnya, tetapi virtual. Kemudian apabila pin negatifnya diberi tambahan komponen Rin, maka cara menurunkan rumusnya adalah sebagai berikut. Saya gambar di sini ya, di sebelahnya. Sebagai berikut cara penurunan rumusnya. Ya. Ini misalkan RF, ini Rin atau Ri gitu aja. Kemudian di sini saya mempunyai Vs, ini Vout. Ya. Cara menurunkan rumusnya adalah sebagai berikut. Ini saya beri nilai I, saya beri nama I1, di sini saya beri nama I2. Saya menggunakan hukum Kirchhoff current law I3. Maka dari sini kita bisa membuat hukum Kirchhoff I1 jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, karena nilai I2 tadi sama dengan 0. Kenapa 0? Karena impedansinya sangat besar sekali, maka I2 sama dengan 0. Nah, I1, bagaimana cara menentukan I1-nya? Nah, kita gambarkan. Arus itu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Misalkan di sini tadi saya beri nama titik X, di sini saya beri nama X. Kemudian di sini adalah Vs. Di sini adalah Ri. Ini I1. Arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah. Karena arah panahnya menuju ke X, maka
Vs lebih besar daripada Vx. Sehingga I1-nya sama dengan Vs dikurangi Vx dibagi Ri. Vx itu sama dengan 0. Betul ground ya, karena I-nya 0. Maka I1 sama dengan Vs dibagi Ri. Nah, sekarang besarnya I3. Kalau saya gambar lagi arah I3 seperti ini. Di sini adalah X, di sini V0. Di sini R-nya adalah RF. Arah panahnya ke sana. Sehingga saya mengikuti arah panah. Maka sesuai dengan arah panah I3, maka besar I3 adalah sama dengan Vx dikurangi V0 dibagi dengan RF. Vx-nya 0, sehingga I3 sama dengan min V0 dibagi RF. Ini I3. Sehingga saya dapatkan nilai I3 ini, kemudian I1-nya adalah ini. Sehingga kalau saya tuliskan I1 sama dengan I3, maka Vs per Ri sama dengan min V0 dibagi RF. Ini kita dapatkan V0 per Vs sama dengan minus RF plus Ri. Ini cara penurunan rumusnya. Artinya apa? Artinya adalah rangkaian ini mempunyai penguatan sebesar RF dibagi Rin, tetapi ada tanda minus. Yang dimaksud dengan tanda minus ini adalah outputnya, respon outputnya membalik respon inputnya. Demikian untuk op-amp secara umum dan op-amp yang berfungsi sebagai inverting ampli.